Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, satu momen di mana Ustadz Kainama diundang di salah satu masjid, dan di sana mereka ada acara, lalu di acara itu ada sesi tanya jawab. Nah, saudara Tuhan, di momen sesi tanya jawab ini seorang Kristen rupanya ada di tengah-tengah mereka, dan seorang Kristen ini menanyakan beberapa hal kepada Ustadz Kainama terkait apakah benar dia sekolah di Israel, sementara Indonesia dengan Israel tidak ada hubungan diplomatik. Bagaimana Ustadz Kainama bisa belajar di sana? Seperti apa caranya? Dan saudara dalam Tuhan, Kainama pun tidak bisa menjawabnya dengan jelas, saudara dalam Tuhan. Dan seorang Kristen ini juga menanyakan beberapa hal terkait bahasa Ibrani kepada Ustadz Kainama. Dan juga Ustadz Kainama jawabannya tidak jelas atau ngambang, saudara dalam Tuhan. Nah, mari kita melihat videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab. Kebetulan sesemangat satu penanya, ada lagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya bukan orang Muslim. Saya Kristen. Dan dari tadi saya dengar ada beberapa koreksi bahasa Ibrani yang Anda sebut, tapi bagi saya itu nggak terlalu penting ya. Terima kasih. Mahmatin itu kata kerja. Artinya ketertarikan antar lawan jenis. Bukan kata benda atau nama seseorang. Tapi itu nggak terlalu teknis. Yang saya ingin tanyakan begini. Apakah benar Anda itu sekolah biologi di Belanda S2 dan di Israel? Betul. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi Turki. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi Turki. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi Turki. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Dan setelah itu sekolah teologi di Israel. Bukan sekolah teologi, itu namanya Tanakh. Itu sambungan dari pembelajaran di Tanakh, Torah dan Injil. Itu namanya Tanakh, dan itu setara dengan program doktoral. Karena yang kesana biasanya setelah pasca sarjana. Kalau ini Bu ya, saya boleh panggil Bu atau Mas ini Christian atau Catherine pasti tahu itu. Tanakh yang di Haifa itu adalah pembelajaran yang lepas dari S2. Nah, intinya yang ingin saya tanyakan, intinya belajar di Israel. Kenapa? Saya bawa Alkitab bahasa Ibrani. Mesti. Ini terima kasih Pak. Yang ini bukunya yang dari ini. Ya, ini harga ada. Besokan. Ini bukan mobil, ini harga ada. Usia. Bukan, harga itu kalau Anda belajar tanah di ya. Pas pesta. Pesaka. Pesta. Passover. Lewat pesta. Pesaka. Pesta. Passover. Lewat. Memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ini buku tentang Haggadah. Pujian. Pada saat keluar itu kisah-kisah tentang pujian orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir.
Dan Yesus pun juga merayakan apa namanya Paskah Yahudi. Iya, iya. Ini Paskah bukan yang sekarang ya? Ini yang ini tulisannya agak berbeda, tolong dibacakan. Baik. Ini tes. Karena gini, sebelum dibacakan, Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi aneh ada orang Indonesia bisa sekolah di Israel. Kecuali saya ini orang Indonesia tapi sudah warga negara Australia atau Singapura, sehingga saya bisa masuk ke sana karena negara Australia atau Singapura punya hubungan diplomatik. Nah itu yang pertama yang saya tanya. Kedua, saya searching di internet, nama sekolah Anda itu tidak muncul di internet, tidak ada. Nama sekolah yang saya baca dari WhatsApp tuh. Oleh karena itu saya ingin tanya, bagaimana bisa masuk ke Israel padahal kita tidak punya hubungan diplomatik? Ya, kita lewat saudara yang mengatur perjalanan kita lewat Jordania. Kalau Anda lewat Jordania, Iya. pasportnya itu cuma 2 minggu. Setiap 2 minggu Anda harus kembali lagi, harus bisa masuk. Iya. Jadi selama Anda di sana, Anda setiap 2 minggu bolak-balik. Ada yang mengurusi. Kita di sana. Ya, ini jawabannya. Gini. Bagaimana bisa masuk ke Israel padahal kita tidak punya hubungan diplomatik? Ya, kita lewat saudara yang mengatur perjalanan kita lewat Jordania. Kalau Anda lewat Jordania, Iya. pasportnya itu cuma 2 minggu. Setiap 2 minggu Anda harus kembali lagi, harus bisa masuk. Iya. Jadi selama Anda di sana, Anda setiap 2 minggu bolak-balik. Ada yang mengurusi. Kita di sana. Ya, ini jawabannya. Gini. Baik. Ini tes namanya. Ini bukan pertanyaan. Iya. Ini tes ya. Jadi gini. Kenapa saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilanjutkan? Bukan. Tunggu sebentar, Bu. Misalnya saya ada dulu. Nah, ini tadi dibuka pertanyaan. Iya. Oh iya. Kalau saya ceramah di museum di gereja. Saya ngaku mantan ustaz, kuliah di Madinah di Mekah. Ya, misalnya ini. Kalau saya disuruh baca Quran, saya nggak bisa. Anda bisa nangkep yang saya maksud? Ya. Nah, iya. Oh. Nah, ketika ini, ya baik. Anda bisa? Silakan. Saya tanya Anda dulu, baru saya sekolah S2 teologi, saya belajar bahasa Ibrani. Jadi kalau Anda baca keliru pun saya akan tahu. Baik. Ini Syekh Isya Mika. Enggak, itu bacanya Rasa'an. Rasa'an Mika. Salah. Ini ada kamats itu A. Mis kamats He. Bacanya baca ini. Hafa. Salah. Hu. He wa alai. Hu. Benar, saya S1 teologi, S2 teologi, bahasa Ibrani untuk orang Kristen di sekolah teologi itu kayak Anda baca bahasa Arab di pesantren. Nah, kalau diserahkan itu bagaimana sekarang? Ya kan memang ini tertulis itu Anda bacanya. Ini tidak ada baca, sama seperti alif kata. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak apa yang boleh ada di video tadi, dimana di satu momen ya ketika Kainama diundang di salah satu masjid, lalu di sana ada seorang Kristen yang menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kainama terkait sekolahnya, apakah dia benar-benar belajar di Israel sementara Indonesia dengan Israel tidak punya hubungan kenegaraan gitu loh. Lalu seorang Kristen ini juga menanyakan beberapa hal tentang apakah Kainama bisa membaca bahasa Ibrani atau tidak, dan kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari Kainama. Dia berusaha mengelak saudara ke dalam Tuhan, baik ketika dia ditanya tentang sekolahnya maupun ketika dia ditanya tentang apakah dia bisa baca bahasa Ibrani.
dia selalu berusaha mengelak dan lari dari kenyataan. Tetapi seorang Kristen ini tetap saja mempertanyakan hal itu kepada Kainama, dan akhirnya Kainama pun tidak bisa menjawabnya dengan jelas, saudara dalam Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara mengenai video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan nama Tuhan ya. Dan di kesempatan juga saya mau sampaikan kepada kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami hari-hari ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan, dan juga mari kita tetap semangat dalam mengerjakan segala tugas tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya hidup kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita alami hari ini, mari kita bersukacita dan memuliakan Tuhan dan percaya akan mujizat Tuhan. Nah, tolong Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.